Bu Roro bahkan cerita, Pak Sugeng, saya pernah loh pengajian di rumah saya, lalu jamaah yang ngaji di rumah saya itu saya bawain satu-satu ingkung ayam hiduran, Bu. Iya, ingkung ayam hiduran. Karena semua persepsi itu halal, Mas. Teman mahasiswa dari luar kota juga makan di wedangan, ya, di hik gitu. Iya. Ketika dia masih asik makan, sampingnya udah selesai. Berhitung kan sama penjual hik. Iya. Sudah Pak, itu ya apa aja Mas gitu. Nasi 2, terus sate babi 2 gitu-gitu. Kan kaget ini teman saya. Dia muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ketemu lagi di podcast dibunsuru.com. Kali ini saya Haji Bramastra akan tanya-tanya begitu ya, akan diskusi ya, akan minta menggali sesuatu ya tentang topik yang lagi hangat di Kota Solo, yakni soal ayam goreng widurat. Nah, ayam goreng widurat ini sebagaimana kita tahu itu jadi viral ya, karena setelah bertahun-tahun ya mereka ini pelanggannya ini banyak yang merasa kecilik begitu ya, terutama yang dari pembeli yang dari kalangan muslim gitu. Karena selama ini mereka baru saja tahu kalau atau rumah makan ini baru saja menyatakan kalau mereka ini menjual produk non halal. Nah, sementara ketika ada pembeli muslim datang ke sana ya, menulisnya mengakunya mengenakan identitas muslim, tapi tetap tidak diberitahu kalau di sana itu menjual produk non halal begitu ya, sehingga beberapa pembeli menyesalkan hal ini ya, sehingga terus kemudian menjadi viral begitu. Nah, masalah ini sempat disikapi oleh secara serius ya oleh pemerintahan Kota Solo, termasuk legislator ya, termasuk DPRD Kota Solo begitu, sehingga sempat wali Kota Solo itu sempat menutup karena menganggap situasinya sempat panas begitu ya, sempat membuat warga ini bergejolak begitu. Nah, kali ini saya ngobrol-ngobrol ya dengan tamu Mas Sugeng Riyanto. Mas Sugeng Riyanto ini anggota DPRD Kota Solo ya, beliau juga politisi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS begitu. Kita sapa Mas Sugeng. Sehat-sehat Mas Sugeng? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan rawuh Mas di tengah tugasnya begitu Mas. Mas Sugeng, saya langsung saja. Mas Sugeng ini sebagai salah satu warga Kota Solo yang ikut merasa terjebak begitu, merasa kecilik begitu. Betul. Ketika beli produk ayam goreng widuran begitu. Betul ya. Terus kemudian kalau nggak salah Mas Sugeng ini kemarin sempat berencana untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian begitu Mas. Masih jalan rencananya Mas? Masih ya. Begitu. Oke, kita akan bahas nanti Mas Sugeng. Tapi begini Mas Sugeng. Kalau dari kacamata Mas Sugeng begitu ya, sebagai seorang legislator begitu ya, seharusnya bagaimana ya kasus ini disikapi oleh pemerintahan begitu Mas? Siap. Sebenarnya dinamika isu tentang kuliner yang mengandung unsur non halal sebenarnya udah lama Mas ya terjadi. Dan karena sudah lama sebenarnya kami di DPRD terutama fraksi PKS sejak 2014 sudah mengusulkan melalui Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah, Mbok Yao di Solo ini ada perda yang mengatur tentang itu, ya. Tentang makanan yang non halal. Sebenarnya bukan larangan, sama sekali bukan, tapi ada kejelasan. Ketika sebuah warung atau sebuah tempat usaha kuliner di sana mengandung unsur non halal, kasih tahu dong konsumennya, kasih tahu dong masyarakat supaya masyarakat juga punya pilihan, mau lanjut beli di situ, mau lanjut makan di situ, atau balik kanan. Ya, sebatas itu sebenarnya. Pengaturannya lebih ke arah transparansi bahwa sebuah tempat usaha kuliner dia mencantumkan secara vulgar, ya, dan kemudian mengedukasi atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang status kehalalan atau ketidakhalalan produknya. Ya. Tapi mentok terus usulan kami, ya. Dan dicoba beberapa kali tetap belum berhasil. Nah, kemudian ada momentum ini. Ya, karena ada momentum ini, maka saya kira ini jadi momentum yang sangat baik untuk teman-teman di DPRD, selaku memang salah satu tugasnya adalah membuat
regulasi peraturan daerah dalam hal ini untuk menyampaikan itu, untuk mengusulkan kembali tentang perda, apakah nanti konteksnya adalah pada merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya, sehingga raperdanya menjadi raperda tentang perlindungan konsumen, atau merujuk kepada Undang-Undang Produk Halal, ya, sehingga raperdanya nanti pengaturan tentang produk halal di Kota Surakarta. Nah, ini opsional saja, tapi spiritnya adalah perlindungan. Kita memberikan satu sosialisasi yang memadai kepada konsumen atau kepada masyarakat supaya mereka punya pilihan, ya, mau ambil atau tidak gitu. Ke situ arahnya. Nah, dan ini proses itu sedang bergulir, ya. Artinya di DPRD sendiri menangkap kegelisahan publik itu dengan menuangkannya menjadi sebuah usulan raperda inisiatif di antara dua topik tadi. Nah, cuman prosesnya kan memang tidak bisa cepat, ya. Karena setidaknya dibutuhkan proses, ya. Pertama, kami misalnya fraksi PKS harus menggandeng fraksi yang lain, ya. Apakah itu nanti dalam bentuk inisiatif, ya, lintas fraksi, atau misalnya inisiatif komisi, misalnya bisa komisi 2 yang membidangi itu, ya, atau seperti apa, ini opsi. Yang kedua, masih perlu ada proses untuk membuat naskah akademik sebelum perda itu nanti dibahas gitu. Nah, momentumnya sebenarnya ini ada momentum untuk setidaknya meluncurkan terlebih dahulu pembahasan tentang naskah akademik dari calon perda ini, raperda ini. Nah, sehingga tahun depan setidaknya kalau naskah akademiknya dibahas di sisa waktu ini sampai akhir tahun depan sudah bisa dibahas raperdanya. Nah, itu saya kira akan bagus, ya, akan bagus, sehingga di Solo tidak perlu ada lagi warung makan yang menimbulkan keraguan masyarakat. Dan Solo ini kan surganya kuliner, ya. Masyarakat tidak hanya Solo, tapi dari manapun, ya. Mereka yakin, oh ini ada pencantuman halal berarti halal, ya. Oh ini ada pencantuman non halal berarti yang tidak berkehendak di situ dia bisa balik kanan, misalnya begitu. Jadi itu akan semakin memperjelas statusnya, akan semakin memberikan pilihan kepada masyarakat untuk berkuliner di situ atau tidak gitu. Dan saya kira ini fair-fair saja, nggak ada masalah dengan itu semuanya. Mas, saya tertarik tadi kembali sedikit tadi, ya. Kata Mas Sugeng itu sudah diusulkan begitu, ya. Iya, betul. Sejak tahun lalu. 2014, Mas. 2014 iya. Bahkan, ya. Iya. Tapi mentok begitu. Betul. Mas, kira-kira apa sih yang membuat sebuah usulan undang-undang begitu terus kemudian akhirnya nggak jadi digedok gitu, ya, nggak jadi sebuah produk undang-undang, itu apa Mas? Ya, kan ada syarat dan ketentuannya. Ya. Misalnya tidak bisa satu orang saja mengusulkan atau satu fraksi saja mengusulkan. Dia harus minimal 2 fraksi. Jadi PKS saja yang ngusulin gitu. PKS saja ngusulin nggak bisa. Ya. Terus misalnya lewat Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah. Bisa saja misalnya muncul dari sana ketika anggota Bapemperda yang lain setuju. Jadi Bapemperda sebagai sebuah alat kelengkapan di DPRD bisa mengusulkan perda inisiatif. Ya. Komisi sebagai alat kelengkapan di DPRD bisa mengusulkan inisiatif perda. Gabungan fraksi itu juga bisa mengusulkan sebuah raperda, misalnya. Tapi menurut Mas Sugeng, sejauh ini berarti hanya PKS yang mengusulkan ini, sehingga tidak bisa, sehingga mentok. Kemarin begitu. Kemarin begitu. Nah, sekarang kan momentumnya agak beda. Saya kira keresahannya lebih meluas, ya, di teman-teman fraksi yang lain. Dampaknya itu terasa. Dampaknya juga terasa gitu. Momentumnya sekarang saya kira lebih pas. Artinya kemarin itu mungkin mentok karena mungkin dianggap tidak urgensi begitu, ya. Yang lainnya mungkin menganggap seperti itu. Mungkin begitu. Karena kami kenapa mengusulkan itu kan ada latar belakangnya, Mas. Iya. Ada teman-teman misalnya begini, teman kuliah misalnya. Dia datang dari luar kota, tahun-tahun itu, ya, 2014 itu. Atau sebelumnya 2009 dan sebagainya. Mereka tidak tahu kalau sate jamu itu berasal dari daging anjing, misalnya. Nggak tahu istilah itu. Nggak tahu istilah itu. Orang luar kota, Mas. Orang luar kota, Ya. orang luar Solo. Lalu dengan santainya dia makan di situ. Makan di situ. Muslim. Baru setelah sekian hari Muslim, ya. Muslim. Bahkan Ustadz. Oh gitu, ya. Bahkan Kiai. Ya. Sekian hari cerita, baru kita kasih tahu. Nah, satu. Yang kedua, teman mahasiswa dari luar kota juga makan di wedangan, ya, di H itu. Ketika dia masih asik makan, sampingnya udah selesai. Berhitung kan sama penjual H.
Sudah Pak, itu ya apa aja Mas gitu. Nasi 2, terus sate babi 2 gitu-gitu. Kan kaget ini teman saya. Dia Muslim ya. Nah yang seperti ini kan cerita-cerita yang jamak kita dengar. Cerita-cerita yang fraksi PKS sering mendapatkan komplain itu. Maka kan yang bisa kami lakukan adalah mengusulkan itu dalam bentuk regulasi. Ya, bukan untuk melarang, bukan. Supaya ada transparansi saja gitu. Sehingga yang muslim dan menjaga komitmen agamanya itu terlindungi dalam hal ini. Ya, dia bisa punya opsi lah dalam hal ini. Mau lanjut atau tidak misalnya begitu. Nah, tapi kalau nggak ada transparansi begitu, kan makin banyak orang terjebak. Ya, dan itu sesuatu yang bagi sangat banyak saya kira kalangan kaum muslimin yang mereka sangat menjaga hal-hal seperti itu. Karena itu prinsipil ya. Disebutkan di dalam Al-Quran larangan itu misalnya. Jadi bukan sesuatu yang main-main. Ini serius benar gitu. Maka ya salah satu upaya ikhtiar kami waktu itu mengusulkan itu. Tapi ya gayung belum bersambut. Oke. Mas Sugeng, saya kemarin baca begitu ya tulisan wartawan begitu. Katanya Mas Sugeng ini sempat beli ayam goreng Widuran hanya beberapa hari sebelum kasus ini meledak begitu. Betul. Ya, sebelum viral gitu. Benar nggak Mas? Itu Mas? Ceritanya gini, 1 Mei Komisi 4 sidak di salah satu SD negeri di Jebres di Petoran. Ada atap SD yang ambrol gitu. Kami coba sidak ke sana. Selesai di sana kami perjalanan pulang ada teman komisi. Dia pakai jilbab, mengusulkan untuk kita yuk mampir di ayam goreng Widuran gitu. Nggak usah makan di situ, dibungkus saja. Semua kita berpersepsi bahwa itu halal. Ya oke saja. Padahal maaf Mas, padahal itu rombongan anggota DPRD itu, Komisi 4 itu, wong Solo asli. Anggota dewan semua. Lah iya, orang Solo asli. Orang Solo asli. Di Solo bertahun-tahun begitu. Betul. Dan itu, sebagainya. Dan tidak ada yang tahu kalau rumor lah, isu lah kalau ayam goreng Widuran itu non halal begitu, nggak ada yang tahu ya. Sebagiannya pelanggan tetap. Ya, ada dua anggota Dewan Komisi 4 yang pakai jilbab dan pelanggan di situ. Di situ. Satu Bu Martuti dari PKB, satu Bu Roro dari PDIP. Pelanggan Mas. Bu Roro bahkan cerita, Pak Sugeng, saya pernah loh pengajian di rumah saya, lalu jamaah yang ngaji di rumah saya itu saya bawain satu-satu ingkung ayam Widuran Bu. Iya, ingkung ayam Widuran. Karena semua persepsi itu halal Mas. Persepsi halal. Yang namanya ingkung itu kan komplit loh Mas. Ada ingkungnya, ada sambelnya, ada kremesannya, semuanya komplit gitu. Nah, kami ke sana, lalu kemudian membeli, dan yang turun ibu yang pakai jilbab ini. Turun untuk ngambil, bayar segala macam itu. Kalau pedagang ini punya inisiatif baik, tahu yang beli itu berjilbab dan dia sadar bahwa ada produk non halal dalam produknya, mestinya dikasih tahu. Tapi kan tidak. Sehingga kami tetap lanjut, dibeli, dibawa, dan dimakan. Karena begini Mas, karena di media sosial begitu, di narasi-narasi yang di kolom komentar begitu ya, banyak yang bilang orang Solo itu sebetulnya tahu kalau ayam goreng Widuran itu non halal gitu ya, apalagi yang di daerah sana. Artinya belum tentu benar itu ya. Ya, buktinya kami kan orang Solo semua Mas. Solo semua ya. KTP Solo semua, tinggal di Solo sudah bertahun-tahun kan. Bertahun-tahun beli di sana nggak tahu. Nggak tahu. Makanya kami nggak ada kecurigaan apapun, nggak ada apapun gitu. Pokoknya mantap aja, oke makan aja gitu. Nah, baru beberapa hari setelah 1 Mei itu muncullah berita itu. Mas Sugeng, kalau menurut Mas Sugeng begitu ya, Solo ini kan udah jadi rahasia umum ya. Di Solo ini sangat berwarna begitu ya. Semuanya ada di situ, di Solo, termasuk keragaman kuliner begitu. Kuliner non halal juga banyak juga di Solo begitu. Tapi kenapa menurut Mas Sugeng ya, khusus ayam goreng Widuran ini bisa viral gitu Mas? Sementara kan banyak warung-warung non halal lainnya begitu. Kira-kira kenapa sih Mas kalau bisa meledak, jadi keresahan publik begitu? Kenapa kalau menurut Mas? Satu ya, mungkin begini. Satu, ini operasinya udah lama. 73 kan dia mulai.
Ya. Dan baru ekspos terungkap itu tahun 2025, sekian dekade, waktu yang cukup lama. Yang kedua, pelanggannya banyak, yang dari kalangan Muslim, ya kan? Sehingga yang merasa tertipu banyak dalam rentang waktu yang panjang, dan tidak ada transparansi itu. Nah, sehingga dua faktor ini saya kira cukup untuk menjadikannya sebagai gampang meledak gitu loh Mas, memantik kemarahan publik atau reaksi publik menjadi cukup cepat dan kuat gitu dalam hal ini. Nah, termasuk kemudian ketika ini muncul beritanya dan kemudian bahkan ya sebelum saya berniat untuk melaporkan itu sudah ada kan pihak yang dia sebenarnya bukan korban, bukan korban loh Mas, dan melaporkan ke kepolisian. Meskipun saya dengar terakhir laporannya diabaikan, ditolak karena bukan korban. Ya. Artinya kenapa ada orang yang bukan korban kok yo keroyo-royo sampai melaporkan gitu? Itu kan karena ada sentimen yang kuat tadi itu Mas. Itu. Ya. Oke. Mas Sugeng, berkaca dari kasus ini begitu ya. Kalau menurut Mas Sugeng sebagai orang Sulu begitu ya, setelah ada kasus ini begitu, pernah nggak sih mendengar desas-desus, mendengar rumor begitu ya, atau DPRD, teman-teman DPRD, teman-teman legislator ini berencana untuk melakukan sidak begitu atau investigasi begitulah, bahwa ayam goreng Widulan ini katanya dalam tanda kutip dia ini menuai imbas karena dia itu justru jujur, karena dia itu justru speak up. Kalau dia itu non halal, padahal mungkin saja di sana banyak yang melakukan serupa tapi tidak speak up, gitu. Ya artinya penjual lain mungkin ada yang nggak halal, tapi dia nggak ngaku kalau nggak halal begitu. Mungkin nggak terjadi di Kota Solo itu, Mas. Sangat mungkin. Jadi justru itu, Mas. Kita ini punya regulasi, ya kan? Konsumen atau masyarakat secara umum berhak tahu, pelaku usaha berkewajiban memberitahu, kan begitu aturan mainnya. Sehingga kemudian pemerintah memfasilitasi ada sertifikasi halal misalnya, itu kan karena bagian dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa produk saya ini halal loh, apa buktinya? Ini loh saya punya sertifikat halal gitu. Nah, bagi yang di dalam produknya itu mengandung unsur non halal, dia berkewajiban memberitahu. Dia nggak butuh sertifikasi non halal, ya kan? Nggak perlu mengusahakan sertifikasi non halal. Cukup mencantumkan bahwa produknya ini non halal. Ya, itu hak yang publik harus dapat. Ya, publik harus mendapatkan hak informasi itu. Dan ini dijamin oleh undang-undang. Nah, artinya pelaku usaha dalam ini berkewajiban untuk menginformasikan hal tersebut. Ya, bagi yang halal bahkan tidak hanya menginformasikan, tapi meyakinkan bahwa dia sudah punya sertifikasi halalnya itu. Nah, bahkan pemerintah memberikan fasilitasi bagi pelaku UMKM itu digratiskan dan segala macam. Yang penting ada itikat baik, disurvei layak, dia dapat sertifikasi halal misalnya. Nah, ini kan bagian dari bahwa pemerintah care terhadap hal itu. Pemerintah membuat undang-undang mewajibkan dan pemerintah memfasilitasi. Maka pelaku usaha mestinya harus support juga dong gitu. Sehingga masyarakat mendapatkan hak-haknya itu. Solo saya kira ya desas-desus masyarakat yang bercerita itu banyak bahwa ada loh Mas, dia sebenarnya mengandung unsur non halal tapi nggak terbuka. Bahkan mencantumkan di dalam balihonya atau spanduknya itu halal gitu. Nah, yang seperti ini mestinya yang kemudian pemerintah punya tanggung jawab untuk mengingatkan, untuk menertibkan. Caranya bagaimana? Ada dinas kok yang punya kewenangan itu. Ya, dinas perdagangan misalnya kalau di kota ya, atau dinas pertanian dan peternakan misalnya, bisa mereka berkolaborasi dan kemudian melakukan penelitian atau apapun yang kemudian ujungnya adalah oh ini kamu ternyata mengandung non halal loh gitu. Buktinya ini loh penelitian saya. Ayo dong cantumin gitu. Nah, proaktif seperti itu dari pemerintah kota saya kira juga penting.
Nah itu yang saya kira belum. Nah sehingga kami di DPRD mendorong ya untuk ke arah sana. Teman-teman Komisi 2 misalnya, begitu ini mencuat ramai juga segera sidak ke sana, ke TKP ya. Bahkan bersamaan harinya dengan Mas Wali waktu itu datang ke sana untuk menutup. Artinya kepedulian teman-teman untuk merespon isu ini kan juga sudah ada ya untuk sidak, dan kemudian pemerintah kota juga kemudian menyusul dengan mengaktifkan dinas perdagangan, kemudian mengaktifkan dinas peternakan pertanian untuk lebih proaktif lagi melakukan himbauan-himbauan kepada pelaku usaha kuliner itu. Nah, dan kami kemudian juga menginisiasi bagaimana muncul raperda produk halal misalnya, atau raperda perlindungan konsumen misalnya. Nah, ini kan bagian dari dinamika yang kemudian saya kira semua stakeholder harus sportif lah ya. Sportifnya bagaimana? Kami membuat regulasinya, pelaku usaha menunaikan kewajibannya, masyarakat mendapatkan hak-haknya. Kalau semua ini berjalan, nggak ada masalah apapun dengan Kota Surakarta. Nggak ada masalah apapun dengan bukan stigma, atau branding Solo sebagai surga kuliner. Nggak ada masalah apapun. Ya. Justru itu yang akan semakin menguatkan branding itu. Artinya orang nggak ragu begitu kan? Nggak ragu-ragu sama sekali. Ada keterangannya. Betul. Ya, iya. Mas, ada juga warga itu yang mengomentari kalau pelaku usaha itu malas ya mengurus sertifikasi halal begitu karena ribet, karena katanya ada juga yang mengeluhkan kalau biayanya gede begitu. Ya istilahnya urusan-urusan birokrasi lah ya, itu ribet begitu. Itu bagaimana tanggapan Mas Sugeng di situ? Ya, semua kan ada regulasinya Mas. Klaster-klaster misalnya, ini jenis usaha kecil difasilitasi lah sama pemerintah bahkan gratis misalnya. Tapi apa iya pengusaha dengan omset miliar misalnya minta digratiskan seperti UMKM? Padahal MUI atau tim dalam hal ini ketika menyeleksi, meneliti kehalalan produknya, ini kan juga butuh perangkat, butuh waktu, butuh tenaga, butuh keseriusan dan segala macamnya, itu kan juga berpengaruh kepada salah satunya variabel biaya. Kan itu Mas. Nah sehingga semua sudah dihitung kok. Menurut hemat saya, semua sudah dihitung. Pada skala bisnis sebesar apa, maka kewajibannya seperti apa, atau pembiayaannya kayak apa, administrasinya bagaimana, sudah dihitung semua itu dalam undang-undang. Nah sehingga saya kira itu bagian dari alasan yang menurut hemat saya pelaku usaha janganlah itu, berikan hak masyarakat, berikan hak publik untuk keberkahan usaha Anda gitu. Lagi pula tadi Mas Sugeng sempat bilang ya kalau nggak salah, kalau non halal itu kan tidak perlu mengurus sertifikasi, kan tidak ada sertifikasi non halal. Tidak ada. Artinya mereka itu kan hanya menuliskan saja ya. Betul. Tidak ada biaya di situ. Betul. Ya. Begitu. Ya. Apa yang berkurang? Dia takut konsumennya berkurang. Enggak, tetap ada segmen. Di Solo ini segmen banyak banget kok yang artinya nggak mempermasalahkan non halal gitu. Dan tapi ada hak masyarakat lain yang mereka sangat concern terhadap halal dan tidaknya suatu makanan gitu. Kasih hak dia. Itu aja sebenarnya. Oke. Mas Sugeng, Mas Sugeng ini berencana untuk melapor ke kepolisian, begitu ya, karena menjadi korban, gitu ya. Selain yang tadi Mas Sugeng ceritakan itu ya, misalnya makan bersama teman-teman di kantor, begitu. Dengan keluarga Mas Sugeng juga pernah nggak? Gimana? Keluarga Mas Sugeng begitu? Keluarga saya nggak pernah. Oh enggak ya? Nggak pernah. Oh hanya Mas Sugeng saja begitu? Iya. Itu lalu rencana untuk melaporkan itu bagaimana Mas Sugeng? Apa yang membuat Mas Sugeng begitu ya? Apa namanya? Memantapkan hati untuk membawa ini ke kepolisian apa begitu Mas? Ya, satu, saya ini anggota dewan. Saya ini menampung banyak banget aspirasi. Meskipun bukan bidangnya ini ya. Ya, kalau anggota dewan kan segala hal. Ketika isu ini mencuat, yang masuk ke saya banyak banget Mas. Intinya mereka ingin tidak semata-mata kemudian loss begitu saja. Momentum ini harus dijadikan sebagai momentum untuk satu, memberikan pelajaran kepada pelaku usaha kuliner yang lain yang serupa itu. Serupa maksud saya adalah dia ada produk non halalnya tapi dia cantumkan halal di situ.
atau ada produk non halalnya tapi diem, nggak menginformasikan. Ya. Nah, supaya jadi pelajaran, ya cukup ini saja itu. Yang lain yang masih begitu segera reposisi. Dalam arti apa sih susahnya mencantumkan ada non halal di produk kami, misalnya begitu. Atau yang masih ragu misalnya sertifikasi halal, biar dicek. Nanti kalau keluar sertifikat halal, selesai persoalan itu. Nah, jadi satu pelajaran. Yang kedua, supaya tidak ada korban yang lain. Ya, ramai-ramai widuran ini ya cukuplah korbannya di widuran itu. Tapi kita berharap setelah ini mencuat seperti ini dan kemudian ada punishment yang adil, yang itu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang tertipu seperti saya itu, ya harapannya ini juga jadi pelajaran satu sisi yang lain perlindungan untuk konsumen yang lain, masyarakat muslim yang dia butuh kita dengar aspirasinya, butuh kita dengar suaranya gitu. Nah, jadi dua ini saya kira Mas yang kemudian memantapkan saya untuk tetap lanjut. Ditambah lagi teman-teman dari MUI, ya teman MUI mereka ada tim kecil yang datang menemui kami, ya kemudian menanyakan kebenaran berita bahwa kami ini termasuk korban. Kami ini anggota DPRD Komisi 4. Datang ke Komisi 4. Bukan masuk saja berarti. Bukan hanya saya, ya. Yang menemui salah satunya saya, ya. Lalu kemudian kami diskusi, ngobrol dan MUI berharap karena MUI ada anjuran dari MUI pusat juga untuk membawa kasus ini ke kepolisian. Di Muhammadiyah juga begitu. Artinya ada banyak ormas-ormas Islam yang mengharapkan ada yang speak up, ada yang melaporkan dan kemudian dia korban. Dari Muhammadiyah ke Mas Sugeng juga? Enggak, kebetulan tim dari MUI itu salah satunya orang Muhammadiyah. Oh, gitu, oke. Iya, jadi dan di berita-berita kita baca itu sikap Muhammadiyah ya, dalam hal ini. Nah sehingga ini semua saya kira akumulasi dari ini semua, ya saya pribadi saya bilang siap untuk maju melaporkan ini. Teman-teman Komisi 4 yang mau ikut melaporkan monggo. Karena kalau secara kelembagaan Komisi 4 sepertinya agak ribet ya. Ada yang satu saja nggak setuju nggak bisa atas nama komisi. Jadi saya pribadi. Tapi nanti kalau ada teman yang lain mau ikut silahkan. Masyarakat bahkan yang merasa pernah mengkonsumsi di sana, syukur-syukur masih ada alat buktinya, nota, kwitansi atau order pesanan misalnya bisa bergabung untuk kemudian bareng-bareng. Mas. Apakah untuk memberikan efek jera itu harus ke kepolisian begitu ya, harus lewat hukum begitu ya, atau apakah mungkin ada cara lain gitu ya, seperti hanya menurut Mas Sugeng apakah sekedar mengimbau ya, karena memang tidak ada undang-undangnya kan, kita belum punya regulasinya, mengimbau ke pengusaha kuliner non halal untuk mencantumkan non halal itu belum selesai di situ atau tidak memberikan efek yang lebih serius begitu. Menurut Mas Sugeng gimana? Ya, satu sisi kayaknya lemah. Satu sisi ya. Sisi yang lain saya membawa aspirasi sekian banyak orang di belakang saya yang harus saya tampung dan harus saya perjuangkan. Yang mendorong Mas Sugeng. Yang mendorong saya maju ke hukum, lanjut ke hukum ya. Jadi kan faktor lain juga yang saya mesti pertimbangkan. Ya, artinya syukur dua-duanya ini terangkum lah Mas ya. Artinya satu sisi memberikan efek pelajaran, sisi yang lain masyarakat muslim yang pernah tertipu misalnya di sana atau di tempat yang lain yang serupa itu terakomodasi dalam dinamika ini gitu. Mas, kabar terakhir kemarin Wali Kota Mas Respati Ardi ya, mempersilahkan buka kembali. Kemudian ada salah satu statement begitu ya dari Mas Respati Ardi ini, Pemkot Solo tidak bisa memberikan sanksi apa-apa. Ya sehingga kesimpulannya tidak ada sanksi apa-apa dan boleh buka lagi begitu. Mas Respati juga dalam statementnya itu mengimbau ya, bukan mewajibkan, tapi mengimbau kepada pengusaha-pengusaha kuliner lain supaya agar ini tidak terulang. Kalau non halal ya tulisin non halal begitu ya. Mas Sugeng sebagai legislator begitu ya, melihat kebijakan Pemkot ini bagaimana? Jadi ini anti klimaks. Anti klimaks karena publik berharap ketika Mas Wali datang ke sana dan menutup, itu suara yang saya dengar, aspirasi yang saya tangkap itu
tutup selamanya. Kenapa? Satu, dia beroperasi udah lama banget Mas, secara timing ya. Ya. Yang kedua, korbannya udah banyak banget Ya. yang dia tipu. Ya. Maka sanksinya tutup selamanya. Ya, itu aspirasi yang berkembang itu. Tapi wali kota mungkin punya landasan, dia harus merujuk undang-undangnya ada nggak untuk saya bisa nutup dan sebagainya. Tapi dia punya kewenangan misalnya. Selaku kepala daerah, selaku wali kota, dia punya ya semacam hak hukum gitu. Boleh ya, bisa ya. Bisa. Meskipun belum ada regulasinya. Meskipun. Ya itu bagian dari, ya memang resiko dia. Iya. Ya, kalau mungkin digugat dengan penutupan itu resiko dia. Tapi selaku kepala daerah yang ingin memberikan efek jera, misalnya yang ingin memberikan pelajaran, ingin menenangkan sekian banyak masyarakat yang protes itu, dia bisa melakukan itu. Tapi itu tidak dilakukan. Ini yang saya katakan anti klimaks di situ. Maka saya dalam hal ini mungkin agak berbeda sikapnya. Ya, saya tetap lanjut untuk menampung aspirasi sekian banyak masyarakat itu, jalan melalui jalur hukum. Hasilnya seperti apa saya belum tahu. Ya, tapi sebagai sebuah upaya, ini satu upaya yang insya Allah akan kita tempuh. Oke, jadi Mas Sugeng belum tahu ya nanti apakah laporan ini bisa lanjut begitu ya di kepolisian. Sama sekali belum tahu. Menurut Mas Sugeng tetap harus dicoba. Harus dicoba. Yes. Ada berkonsultasi dengan tim hukum begitu Mas sebelum datang ke Polresta begitu? Ya ini, saya awalnya didatangin dari tim dari MUI itu. Ya, kemudian setelah itu hasil obrolan kami dibawa ke MUI, ya kemudian secara kelembagaan MUI support, ya dalam hal ini supportnya adalah ada tim hukum MUI yang mendampingi kasus ini. Saya dalam hal ini selaku pribadi berkoordinasi dengan tim ini, tim hukum MUI untuk kemudian melangkah lebih jauh. Satu, yang kedua, saya hari kemarin ditelepon orang Jakarta, dia dari Forum Konsumen Berdaya Indonesia kalau tidak salah namanya itu. Dia searching berita terus nemukan berita saya mau ini semacam YLKI saya kira. Ya, lembaga perlindungan konsumen untuk perlindungan konsumen. Nah betul, semacam itu. Iya. Di Jakarta kedudukannya. Lalu dapat nomor saya dihubungin. Intinya dia akan support supaya ini kuat, tuntutannya kuat gitu. Saya kira mereka punya pengalaman ya, mungkin di tempat lain untuk case-case serupa ini gitu. Bagaimana biar kemudian ini bisa berhasil gitu. Ya saya terima kasih. Saya senang dapat tambahan support, pertama dari teman-teman MUI, yang kedua dari teman-teman Jakarta yang juga support langsung dari sana untuk mengawal kasus ini. Nah mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang juga akan mensupport, saya belum tahu. Dan saya belum melakukan langkah konsolidasi apapun untuk penguatan tim hukum ini, tapi kita lihatlah nanti dalam dinamika perkembangannya. Iya. Mas Sugeng, viralnya ayam goreng widuran ini kan rame banget ya, di media sosial rame banget, sampai-sampai warga luar Solo begitu akhirnya jadi tahu gitu ya. Dan kemudian tidak sedikit juga komentar-komentar di media sosial yang saya baca itu bahkan jadi takut begitu ya. Ke Solo ya. Kuliner di Solo. Beli makanan di Solo loh. Bayangkan ayam saja saya belum tahu kalau itu halal atau tidak begitu ya. Nanti bagaimana kalau yang lain. Pengusaha lainnya begitu ya. Mas, laporan Mas Sugeng ke kepolisian ini kan akan menambah panjang begitu ya. Istilah saga atau drama dari ayam goreng widuran ini begitu ya. Mas Sugeng tidak berpikiran kalau ini anti klimaks sehingga ini malah dalam tanda kutip mematikan kota Solo sebagai kota wisata atau kota kuliner begitu Mas? Saya berpikir sebaliknya. Justru langkah saya ini akan semakin membuat kuliner Solo maju. Saya berpikir begitu. Kenapa? Ada kejelasan status. Ya kan Mas? Bayangkan misalnya sekian banyak orang setiap hari, saban hari di Masjid Syekh Zayed. Apa mereka bukan muslim semua. Saban hari, apalagi akhir pekan. Dan mereka kan tidak hanya ke Masjid Syekh Zayed, Mas. Kuliner ini, kuliner itu, segala macam gitu. Kalau mereka semua tahu bahwa yang dia datengin itu tercantum halal, itu akan semakin mantap mereka. Oh, di sini enak dan halal. Merasa tenang. Ya. Dia akan cerita kemana-mana, tenang, nyaman, dan itu efek dominonya akan kuat gitu.
Tapi yang non halal dan dia memberitahukan itu juga dia punya segmen sendiri. Segmennya dari mana-mana seluruh Indonesia. Artinya branding Solo sebagai kota surga kuliner karena masakannya enak satu, yang kedua karena harganya murah misalnya, yang ketiga ramah misalnya, yang keempat apa segala macam instrumen yang membuat kemudian kita ingin melestarikan itu bahwa Solo surganya kuliner. Oke. Lalu akan menjadi nerakanya kuliner kalau kemudian ini didiamin. Coba bayangkan, masyarakat muslim yang jumlahnya kalau kedatangan ke Solo misalnya sekian ribu per hari atau sekian juta misalnya per tahun gitu. Dan mereka mengkonsumsi itu semuanya. Saya selaku wakil rakyat akan ikut berdosa. Yeah. Pertanggungjawaban akhirat saya berat di situ. Gitu. Saya harus melangkah untuk setidaknya nanti di akhirat saya bisa bilang, Gusti Allah aku wis mlaku. Kan gitu. Yaitu ini prinsip keyakinan saya dan saya tidak bicara sendiri, tapi di belakang juga ada banyak yang butuh kepastian itu, dan undang-undang kita sudah mengatur tentang jaminan produk halal, undang-undang kita sudah mengatur tentang perlindungan konsumen, itu aja kita tegakkan. Kita akan bisa terus membangun branding Solo sebagai kota kuliner, dan semua masyarakat yang berkuliner di Solo nyaman menikmati. Oke, Mas Sugeng, saya rasa itu juga bisa menjadi closing statement Mas Sugeng ya, untuk menjelaskan begitu ya apa motivasi dan alasan Mas Sugeng ya untuk tetap mengupayakan mengawal begitu ya masalah ini begitu. Mas Sugeng, terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesediaannya hadir di studio Tribun Solo, Mas. Kita doakan yang terbaik untuk depannya. Untuk Solo punya. Siap. Tribuners, demikian ngobrol-ngobrol kami dengan Mas Sugeng Rianto, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Kota Solo. Saya Haji Bramastra, kita ketemu di podcast tribunsolo.com selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.